Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab yang sangat berharga sekali, kitab karangan Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, kitab As-Sirat Al-Mustaqim. Kita sampai kepada pembahasan masih mengenai haditsul jariyah. Bahwasanya haditsul jariyah ini bukanlah hadis yang layak dijadikan hujjah untuk menetapkan bahwasanya Allah berada di atas. Lah, kita sudah bantah terkait pengertian yang salah ini dari haditsul jariyah secara panjang lebar. Kemudian kita sampai kepada perkataan musannif, fa in hawala muhawilun an yu'awwila fawq bi ma'na dun. Jadi sebelumnya itu kita jelaskan bahwa ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa di atas arsy itu terdapat kitab. Nah, kita ingin menyebutkan hadis ini dan menjelaskan hadis ini. Kemudian kita juga ingin mengilzamkan kepada kelompok Wahabi apabila mereka masih berpegangan kuat kekeh dengan keyakinan mereka bahwasanya Allah di atas arsy, maka itu akan menjadikan bahwa kitab ini sama seperti Allah, sama-sama berada di atas arsy. Kemudian, nah di sini pengarang rahimahullah akan menyebutkan beberapa upaya tidak legal yang dilakukan oleh kelompok Wahabi terkait hadis-hadis yang lain dalam rangka memadukan atau mengumpulkan, menghimpun antara makna hadis satu dengan hadis yang lain. Nah, ini upaya-upaya mereka yang tidak legal ini akan kita sebutkan di sini. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan, fa in hawala muhawilun an yu'awwila fawq bi ma'na dun qila lahu ta'wilun nusus la yajuzu illa bidalilin naqliyyin thabitin aw aqliyyin qati'in wa laysa 'indahum syai'un min hadzain wa la dalila 'ala luzumi ta'wil fi hadzal hadits. Kaifa wa qad qala ba'dul ulama innal lawhal mahfuz fawqal arsy li'annahu lam yarid nassun sarihun bi annahu fawqal arsy wala bi annahu tahtal arsy fa baqiyal amru 'ala al-ihtimal ay ihtimal li anna al-lawhal mahfuz fawqal arsy wa ihtimal li annahu tahtal arsy fa 'ala qawlihi innahu fawqal arsy yakunu ja'ala al-lawhal mahfudha mu'adilan lillah ay yakuna Allahu bimuhadzati qismin min al-'arsy wal lawhu bimuhadzati qismin min al-'arsy wa hadha tashbihun lahu bi khalqihi li'anna muhadzata syai'in li syai'in sifatil makhluq. Jadi makna dari hadis ini adalah fa'in, atau makna dari penjelasan yang disebutkan oleh guru kita Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari terkait hadis ini adalah, saya terjemahkan kata per kata, fa in hawala muhawilun, apabila ada seseorang yang berusaha an yu'awwila fawqa bi ma'na dun, jadi berusaha untuk mentakwil kata fauq yang maknanya di atas dengan makna dun, di bawah. Qila lahu, maka kita bantahkan, kita katakan kepadanya ta'wilun nususi la yajuz illa bidalilin naqliyin thabitin, bahwa mentakwil nas, jadi mengalihkan dari yang zahir suatu nas, itu hukumnya adalah tidak boleh. Hukumnya adalah tidak boleh, jadi tidak boleh dilakukan illa bidalil naqliyin thabitin, kecuali berdasarkan dalil naqli yang sabit. Au aqliin qati'in, atau dalil aqli yang qati', yang tidak terbantahkan. Jadi salah satu dari dua hal ini, dalil naqli yang sabit, Al-Quran atau hadis yang sabit, yang benar-benar datang dari Rasulullah, ditetapkan oleh para ulama, atau aqliin qati', dalil akal yang tidak terbantahkan. Walaysa indahum syai'un min hadzain, dan orang-orang Wahabi ini tidak punya satu pun dari dua hal ini. Tidak ada dalil qat'i yang akli, tidak ada dalil qat'i yang akli, dan juga tidak ada dalil naqli yang sabit.
Wala dalila ala luzumit ta'wil fi hadzal hadis, dan juga tidak ada dalil yang mengharuskan untuk melakukan yang namanya ta'wil. Kaifa wa qad qala ba'dul ulama innal lauhal mahfudhu fawqal arsy. Jadi bagaimana, apalagi ya, terutama sebagian dari kalangan para ulama ini, mereka mengatakan bahwa al-lauhal mahfudh itu berada di atas arsy. Li'annahu lam yarid nassun sharihun bi annahu fawqal arsy. Karena apa? Memang tidak ada nas yang tegas yang menjelaskan bahwa arsy ini berada di atas, bahwa al-lauhul mahfudh ini berada di atas arsy. Lam yarid nassun sharihun, tidak ada dalil yang tegas bi annahu fawqal arsy, bahwasanya al-lauhul mahfudh ini berada di atas arsy. Wala bi annahu tahtal arsy, dan juga tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan bahwasanya al-lauh al-mahfudz ini berada di bawah arsy. Fa baqiyal amru 'ala al-ihtimal. Oleh karenanya, maka permasalahan ini masih berkisar kepada kemungkinan. Ay ihtimali anna al-lauhal mahfudz fawqal arsy wa ihtimali annahu tahtal arsy. Jadi kemungkinan, jadi berkisar kepada kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan bahwa al-lauhul mahfudz itu mungkin di atas arsy atau kemungkinan di bawah arsy. Fa'ala qawlihi innahu fawqal arsy yakunu ja'ala al-lauhal mahfudz mu'adilan lillah. Jadi menurut pendapat, ini pendapat mereka, karena mereka mengatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Kalau seandainya diambil pendapat yang menyebutkan bahwa al-lauhul mahfudz ini berada di atas arsy, dan keyakinan mereka orang-orang Wahabi Allah berada di atas arsy, yakunu ja'ala al-lauhal mahfudz mu'adilan lillah. Berarti apa? Ini orang ini telah menjadikan bahwa al-lauhul mahfudz ini merupakan bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama di atas arsy. Ayyakunallahu bimuhadzati qismin al-arsy. Jadi maksudnya apa? Berarti ada, Allah itu berada di suatu bagian di atas arsy. Walauhu bimuhadzati qismin minal arsy, dan lauh ya berada di bagian yang lain daripada arsy. Jadi ini adalah konsekuensi atau keharusan yang didapatkan oleh orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Akan mengharuskan mereka untuk mengatakan bahwasanya Allah berada di satu bagian di atas arsy dengan jarak bimuhadzatin minal arsy, dan kemudian juga kitab itu atau al-lauhul mahfudz itu berada di bagian yang lain di atas arsy dengan jarak. Berarti apa? Menjadikan al-lauhul mahfudz ini bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tashbihun lahu bi khalqihi, dan ini jelas merupakan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'. Li'anna muhadzata syai'in li syai'in sifatil makhluk. Karena ya, muhadzat, jadi keberadaan sesuatu di atas sesuatu yang lain dengan jarak, muhadzatu syai'in li syai'in min sifatil makhluk, ini merupakan sifat makhluk. Jadi keberadaan sesuatu di atas sesuatu yang lain dengan jarak merupakan salah satu dari sifat makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala jelas maha suci dari semacam ini. Wa mimma yadullu, ini saya lanjutkan, saya baca dulu matanya. Wa mimma yadullu ala anna dzalikal kitaba fawqal arsy fawqiyatan haqiqiyatan la tahtamilu ta'wil al-haditsul ladzi rawahu an-Nasa'i fi Sunanil Kubra. Inna Allaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfai sanatin fahuwa indahu 'alal 'arsy wa innahu anzala min dzalikal kitabi ayatain khatama bihima suratal Baqarah wa fi lafdhi muslimin wa fi lafdhin li muslimin fahuwa mawdu'un 'indah fahadha sarihun fi anna dzalikal kitabi fawqal 'arsy fauqiyatan haqiqiyatan la tahtamilu ta'wil. Nah, jadi ini bukti bahwasanya arsy itu berada
di atasnya Al-Lauh Al-Mahfuz, atau dengan kata lain Al-Lauhul Mahfuz ini benar-benar berada di atas arsy. Berdasarkan hadis ini dan keyakinan kita kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Jadi akan mudah untuk mengkorelasi, akan mudah bagi kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah untuk memadukan antara satu hadis dengan hadis yang lain, karena tidak akan terjatuh kepada yang namanya tasybih, kepada keyakinan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Beda dengan kelompok Wahabiyah. Saya terjemahkan, wa mimma yadullu ala anna dzalikal kitab fawqal arsy fawqiyatan haqiqiyatan, di antara dalil yang menunjukkan ala anna dzalikal kitab, bahwa kitab tersebut fawqal arsy fawqiyatan haqiqiyatan, benar-benar berada di atas arsy, la tahtamilu ta'wil, dan tidak memungkinkan untuk ditakwil lagi, al haditsul ladzi rawahu an-Nasa'i, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i fi Sunanil Kubra, dalam kitab beliau yang berjudul As-Sunan Al-Kubra, yaitu lafalnya sudah kita baca tadi, kita baca lagi, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi sanatin fahuwa indahu 'alal 'arsy wa innahu anzala min dzalikal kitab ayataini khatama bihima surat al-Baqarah. Innallaha kataba kitaban, sesungguhnya Allah telah perintahkan al-qalamul a'la. Jadi ini maknanya qabla an yakhluqas samawati wal ard. Jadi untuk menulis di sebuah kitab, Allah memerintahkan kepada al-qalamul a'la untuk menulis sebuah kitab, ya 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Qabla ayakhluqas samawati wal arda bi alfi sanatin. Jadi sebelum 2000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Fahuwa indahu 'alal 'arsy. Kitab tersebut dimuliakan oleh Allah, atau dengan bahasa lain ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy. Wa innahu anzala min dzalikal kitab ayataini, dan Allah menurunkan dari kitab itu 2 ayat, khatama bihima surat al-Baqarah, yang dengan 2 ayat tersebut diakhiri surat al-Baqarah. Nah, itu riwayat siapa? Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Wa fi lafdhin li Muslim, adapun riwayat Imam Muslim adalah redaksinya sebagai berikut, fa huwa mawdu'un 'indah, yang maknanya adalah bahwa kitab tersebut diletakkan di atas arsy, diletakkan di atas arsy. Fahadha sarihun fi anna dzalikal kitab, dan ini merupakan sangat jelas menunjukkan bahwa kitab tersebut fawqal arsy fawqiyatan haqiqiyatan, bahwa kitab tersebut benar-benar berada di atas arsy. La tahtamilu ta'wil, tidak lagi memungkinkan yang namanya takwil. Jadi ini penjelasan yang benar mengenai keberadaan Al-Lauhul Mahfuz, keberadaan kitab tersebut, bahwa memang benar-benar berada di atas arsy dan tidak memungkinkan takwil. Lah bagaimana dengan pemaknaan kata inda, indallah, inna dina indallahil Islam, atau kata inda yang ada di hadis yang lain atau di ayat yang lain? Ini yang akan kita bahas sekarang. Wa kalimatu inda litasyrif laisa li itsbati tahayyuzillahi fawqal arsy, li'anna inda tusta'malu li ghairil makan. Qala Allah Ta'ala wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik. Innama tadullu 'inda huna anna dzalika bi'ilmillah wa laysa al-ma'na anna tilkal hijarata mujawiratun lillahi ta'ala fil makan. Faman yahtajju bimujarradi kalimati 'inda li-itsbatil makani wat taqarubi bainallahi wa baina khalqihi fahuwa min ajhalil jahilin. Wa hal yaqulu 'aqilun inna tilkal hijarata allati anzalaha Allahu 'ala ulaikal kafarah nazalat minal 'arsyi ilaihim wa kanat mukawwamatan bimakanin fi jambillahi fawqal 'arsy? La yaqulu hadza 'aqil, la yaqulu hadza muslimun qat. Nah, ini akan saya terjemahkan.
Wa kalimatu inda, kata inda itu tidak serta-merta menunjukkan tempat. Wa kalimatu inda litasyrif. Jadi kata inda di sini maknanya adalah tasyrif, untuk memuliakan. Laisa li itsbati tahayyuzillahi fawqal arsy, bukan untuk menetapkan tempat bersemayam Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Li'anna inda tusta'malu li ghairil makan. Karena inda ini, kata inda ini dalam bahasa Arab juga digunakan untuk menunjukkan selain tempat. Jadi kata inda ini digunakan juga dalam bahasa Arab untuk menunjukkan selain tempat, tidak hanya digunakan untuk tempat. Nah, kita akan berikan contoh di sini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik. Jadi di surat Al-Hud ayat 82-83. Innama tadullu 'indahuna, jadi kata inda di sini ya tidak menunjukkan tempat. Anna dzalika bi'ilmillah, jadi menunjukkan bahwa hal itu terjadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaisal ma'na anna tilkal hijarata mujawiratun lillahi ta'ala fil makan. Bukan maknanya bahwa batu itu yang diturunkan oleh Allah yang menjadi siksa bagi orang-orang kafir pada saat itu, bukan maksudnya batu itu berdekatan dengan Allah, berada di suatu tempat, Allah berada di tempat, kemudian di sampingnya ada bebatuan yang batu itu diturunkan kepada orang-orang kafir. Bukan itu maknanya. Faidan laisal ma'na anna tilkal hijarata mujawiratun lillahi ta'ala fil makan. Bukan maknanya bahwa batu itu berada di samping Allah, berada di suatu tempat. Faman yahtaju bi mujarradi kalimati inda, barang siapa yang berdalih hanya dengan kata inda li itsbatil makani wat taqarubi bainallahi wa baina khalqihi, ya, menggunakan kata inda untuk menetapkan tempat bagi Allah dan kedekatan secara fisik antara Allah dan makhluknya, ya, fahuwa min ajhalil jahilin, maka dia adalah orang yang paling bodoh di antara orang-orang yang bodoh. Karena berarti dia tidak tahu sama sekali tentang permasalahan bahasa, ya, sama sekali tidak paham dengan permasalahan akidah dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ini adalah nas dari kalangan para ulama. Wa hal yaqulu aqilun, apakah seorang yang berakal akan mengatakan inna tilkal hijarata, bahwasanya batu-batu itu allati anzalallahu ala ulaikal kafaroh, yang diturunkan, dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir, nazalat minal arsy, turun dari arsy, ilaihim, kepada mereka orang-orang kafir, wa kanat mukawwamatan bimakanin, dan bebatuan itu tertumpuk di sebuah tempat, fi jambillah, di samping Allah, fawqal arsy, yang asalnya adalah berada di atas arsy. Apakah seorang muslim, seorang yang berakal akan mengatakan ini? Tentu saja tidak, karena jelas-jelas ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan ayat yang banyak, dengan hadis yang banyak yang sudah pernah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian di sini akan disebutkan beberapa hadis yang menunjukkan, ya, menunjukkan bahwasanya tidak ada jalan keluar bagi orang Wahabiyah kecuali harus kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena mereka akan bertambah kontradiksi kalau berpegang teguh dengan apa yang mereka yakini, mengambil secara zahir dari hadisul jariyah, dan di hadis yang lain juga harus diambil secara zahirnya, mereka tidak mau menerima takwil, maka akan terjatuh pada yang namanya kontradiksi. Mereka tidak akan bisa konsisten dengan apa yang mereka katakan, karena ayat-ayat tertentu kalau diambil secara zahir maknanya ini, kemudian hadis tertentu kalau diambil secara zahir maknanya ini, dan ini saling bertentangan. Nah, mereka akan terjatuh kepada hal seperti ini. Wa qad rawal Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna fi qiblatihi wala an yaminihi fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Intaha. Wa hadzal haditsu aqwa isnadan min haditsil jariyah. Berikutnya,
Wa akhrajal Bukhari aidan an Abi Musa al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba walladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ahadikum. Kita terjemahkan, waqad rawal Bukhari, dan Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kana ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang di antara kalian fi salatihi sedang berada dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya ia telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat itu maksudnya adalah misalnya dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, ya Allah anta arhamur rahimin, ya Allah anta akramul akramin. Nah, ini namanya bermunajat. Jadi tidak sepatutnya diterjemahkan berkomunikasi atau berbincang-bincang, karena ini memberikan kesan makhluk. Jadi fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya ia telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yabsuqanna fi qiblatih, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke arah kiblatnya. Wala an yaminih, dan juga jangan ke arah kanannya. Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatih. Ini maknanya karena rahmat Allah yang khusus bagi orang yang mengerjakan sholat ini berada di antara dirinya dan kiblatnya. Jadi tidak boleh dimaknai Allah itu ada di antara kiblat dan orang yang sholat, karena ini merupakan penetapan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna zahirnya seperti ini. Lah orang Wahabiyah mau bilang apa? Mereka mau mengambil makna zahir seperti ini. Satu mengatakan Allah di atas arsy, satu mengatakan Allah di antara orang yang sholat dan kiblatnya. Ini kan sangat bertentangan sekali. Nah, kalau mau ditelusuri hadis ini ternyata lebih kuat isnadnya dari hadisul jariyah. Kenapa harus bersikukuh dengan hadis itu? Diambil zahirnya. Kenapa tidak hadis ini? Lah inilah konsekuensi yang akan terjadi kepada orang Wahabiyah. Mereka ini akan terjatuh kepada kontradiksi, saling bertabrakan, menabrakkan antara nas satu dengan nas yang lainnya, karena berpegang teguh, bersikukuh dengan zahir dari hadis atau ayat tersebut. Wa hadzal haditsu aqwa isnadan min haditsil jariyah, dan hadis ini sanadnya lebih kuat dibandingkan dengan hadisul jariyah. Kemudian yang berikutnya, wa akhrajal Bukhari aidan, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irba'u ala anfusikum. Jadi kasihanilah, ringankanlah terhadap diri kalian, irba'u ala anfusikum. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Ini Rasulullah mengatakan ini karena saking rahmatnya dan kasih welasnya beliau kepada umatnya. Fa innakum la tad'una asamma, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, wala ghaiba, dan juga tidak berdoa kepada zat yang tersembunyi baginya sesuatu apapun. Jadi ini maksud dari ghaiban di sini, bukan maksudnya Allah ini ghaib, zatnya maha ghaib, bukan seperti itu. Maksudnya adalah tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Innakum tad'una sami'an qariba, sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan dekat, bukan secara fisik melainkan secara makna, secara pengetahuan, karena Allah mengetahui kita dimanapun keberadaan kita. Walladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum, jadi zat yang kalian berdoa kepadanya itu lebih mengetahui, aqrabu ila ahadikum, lebih mengetahui kondisi kalian, min unuqi rahilati ahadikum. Jadi kalau diterjemahkan min unuqi rahilati ahadikum, unuq ini adalah leher, rahilah ini adalah unta, tunggangan binatang yang dijadikan tunggangan pada saat bepergian, unta pilihan yang terpilih untuk dijadikan binatang tunggangan. Jadi di sini dikatakan walladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ahadikum, maksudnya adalah bukan Allah ini lebih dekat secara fisik
kepada seorang hamba daripada pada saat menunggangi unta, daripada leher unta tersebut, bukan. Karena ini menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun makna dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang diri seorang hamba dibandingkan dengan hamba itu sendiri. Itu maksudnya. Jadi zat yang kalian berdoa kepadanya aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ahadikum, itu lebih mengetahui tentang diri kalian daripada diri kalian sendiri. Jadi ini adalah kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita ditetapkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan tempat, tidak butuh dengan ciptaannya. Allah ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suatu apapun. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan umur yang panjang dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari siksa dunia dan juga siksa akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.